Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nggih, ngapunten Mas, lambat gabung, masih nyambi nih. Untuk kabarnya alhamdulillah sehat. Ya kemarin sempat positif corona, libur kerja sekali. Nggih. Ya alhamdulillah nggak ada gejala sebenarnya Mas, cuman kemarin pas suruh tes pas mau berangkat kerja, delalah juga positif, terus libur sepekan. Tapi alhamdulillah nggih, mulai besok sudah bekerja lagi dan keluarga yang di rumah alhamdulillah juga sehat. Nggih, ngoten Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggih kalian kalian iki Mas Amin, apa, ngitung naik turun terus. Ini Budi dari Indonesia apa pundi nggih? Indonesia nggih. Ini Budi. Nggih. Korea tinggal dikit nggih. Jepang 3, Taiwan 1, sama Indonesia 5. Nggih tadi Pak Soeharto mau kabari tadi. Sama nggih. Masih yang membetulkan kamera. Ustadz belum ada nama Samin. Mau balasan? Belum. Muhammad Rex itu sakit. Mas, YouTube-nya belum live ya Mas. Mas Budi ini ke si chat Samin. Mas itu belum live ya. Untuk YouTube saat ini belum Mas Budi belum apa ya kekurangan personel buat yang handle. Jadi mungkin besok jadi video di YouTube di Facebook di download besok diupload ke YouTube. Insya Allah. Linknya gini. Nggih.
Nggih. Oke, Mas Amin. Nggih. Ini nggih, di sana Indonesia. Hongkong berarti 3 nggih. 4, 3 nggih, 3. Oke, Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan jenengan semua gitu. Oke, alhamdulillah juga baik dan sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, untuk sebelum mengawali kajian, izin melaporkan jumlah peserta yang tergabung, Ustaz. Ya. Untuk jumlah peserta yang tergabung ada 15 peserta. Dari Korea ada 3, dari Jepang ada 3, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dan sisanya dari Indonesia, Ustaz. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke, amin. Oke, selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, sepertinya minggu lalu masih ada sisa pertanyaan, barangkali kita selesaikan dulu, baru nanti kita masuk topik kita bicara masalah tauhid juga. Silakan. Oke, Ustaz. Untuk sisa pertanyaan minggu lalu ada 1 dari Facebook. Ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Jika dalam hati ada keraguan, contoh kita meragukan adanya siksa kubur, tapi keraguan hanya ada dalam hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, apakah keraguan kita meski hanya dalam hati sudah menjadikan kita termasuk orang yang kufur dan murtad? Mohon pencerahan, Ustaz. Iya, memang tempatnya keraguan itu kan di dalam hati, bukan di tempat lain. Ya. Begitu juga keimanan itu tempatnya juga di dalam hati, bukan di tempat yang lain gitu. Tetapi karena hati itu sendiri menjadi panglima dari manusia, dari organ-organ yang lain, ya maka hati itu sendiri harus kita tata dengan mantap gitu. Jadi yang dilihat oleh Allah nanti di akhirat itu kan juga hatinya gitu. Ya, jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum ya wa amalikum. Ya. Qulub dulu, hati dulu baru kemudian amal kan gitu. Nah, begitu juga yang namanya niat itu juga tempatnya di dalam hati gitu. Tetapi karena hati itu menjadi panglima tadi, itu menjadi kunci. Satu amal itu dikatakan sah ya, sesuai dari niatnya kan.
ya, innamal a'malu binniyat kan gitu. Jadi sesungguhnya sahnya amal itu kan juga bergantung dari niat. Niatnya itu ada di dalam hati kan gitu. Nah, seseorang yang hatinya itu ada keraguan-raguan, ya, apalagi itu kaitannya dengan hari akhir, ya sudah pasti dia tidak akan cong di dalam mengamalkan apapun yang dituntunkan oleh Islam ini. Ya, karena memang kunci kesuksesan kita di dalam membangun Islam, membangun ketundukpatuhan kepada Allah itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir kan itu. Iman kepada Allah dan hari akhir, intinya ke sana kan itu. Maka banyak hadis-hadis yang bicara tentang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut dan sebagainya banyak di situ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan itu kan itu. Jadi kalau kita ragu berarti kan tidak ada iman di dalam hati kita. Kalau tidak ada iman, ya apapun yang kita amalkan tidak ada nilainya di hadapan Allah kan gitu. Jadi meskipun kita sholat, meskipun kita puasa, meskipun kita zakat kan tidak ada nilainya sama sekali kan gitu. Apalagi kalau kita bicarakan pembicaraan sebelumnya yang terkait dengan tauhid itu, ya yang namanya Ibnul Qayyim ya, yang namanya Ibnul Qayyim itu kan mengatakan bahwa al-mahabbatu ma'al khudu'i hiyal ubudiyah kan gitu. Yang namanya rasa cinta yang disertai dengan ketundukpatuhan itu adalah ibadah gitu. Nah, kalau kita ragu-ragu terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Allah kepada kita tentang adanya hari akhir, itu kan otomatis kita juga masih meragukan Allah toh. Kalau kita meragukan Allah kan tidak mungkin kita punya rasa cinta kepada Allah. Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah kan amal kita tidak ada yang nilainya sebagai ibadah, yang dinilai sebagai ibadah. Apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu kan terkait dengan surat Ali Imran ayat 31 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim gitu. Jadi qul, katakan wahai Muhammad kepada para sahabatmu, kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku gitu. Nah, itu ada syaratnya untuk beramal tadi supaya punya nilai ibadah tadi. Syaratnya adalah cinta kepada Allah. Ya. Karena kalau kita mencintai Allah, Allah memerintahkan sesuatu akan kita lakukan dengan senang hati, dengan bahagia, tidak dengan terpaksa atau tidak dengan hanya sekedar formalitas, tidak, tetapi kita laksanakan dengan sungguh-sungguh karena rasa cinta kita kepada Allah. Nah, ini Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul, ya, dan itu basisnya untuk taat itu adalah cinta kita kepada Allah tadi. Artinya kita beramal mengikuti Rasul itu karena kita taat kepada Allah. Nah, kita taat kepada Allah itu kalau kita itu mencintai Allah. Ya. Cinta itu juga wujud dari keimanan itu. Kalau tidak ada keimanan, ya tidak akan mungkin rasa cinta. Ya, kalau kita tidak percaya kepada seseorang, omongannya kita tidak percaya, perbuatannya kita tidak percaya, pemikirannya kita tidak percaya. Bagaimana mungkin kita mencintai dia? Kan tidak mungkin. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Allah, apalagi kepada Allah ini, yang Allah itu sebagai zat yang mengatur segalanya di jagat raya ini, termasuk mengatur kehidupan kita dan bahkan mengatur rezeki untuk kita, kesehatan kita dan sebagainya. Itu saja masih kita ragukan, ya, maka kalau itu kita ragukan, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah? Tidak akan kan gitu. Ya, jadi rugi.
Nah, jadi kita akhirnya beramal kita hanya karena formalitas, karena tidak nyaman, karena lingkungannya seperti itu, saya tidak nyaman kalau tidak berbuat begitu, atau karena orang tua saya itu rajin beragama, atau orang saya guru daerah dan sebagainya, saya jadi malu, tidak enak rasanya kepada orang tua kalau saya tidak sholat, saya tidak ngaji dan sebagainya. Jadi terus amalnya bukan karena Allah, karena kita ragu kepada Allah tadi. Ya, karena kita ragu gitu. Ya, maka keraguan itu harus disingkirkan. Munculnya dari mana keraguan itu harus diteliti, kemudian disingkirkan. Orang lain tidak akan bisa menyingkirkan keraguan yang ada di dalam hati kita. Yang bisa menyingkirkan ya kita sendiri kan itu. Ya, tentu saja ya dengan lebih mengenal Allah, dengan caramu sendiri. Ya, jadi cara orang lain belum tentu sama dengan cara kamu yang pas, yang tepat untuk lebih mengenal Allah itu seperti apa kan itu. Ya, jadi 20 tahun, 30 tahun kita berislam tetapi masih saja kita meragukan hari akhir, ya artinya di dalam hati tidak ada iman hakikatnya kan gitu. Ya, maka harus kita perbaiki sendiri, kita toto dewe, kita ingatkan kembali diri kita masing-masing, tentu saja dengan ilmu. Ya. Jadi sudah pasti kalau di dalam hati kita masih ada keraguan, amal kita tidak bisa, amal karena Allah itu tidak bisa. Ya, karena di dalam hati itu hakikatnya keraguan itu kan sebenarnya digambarkan oleh Allah sebagai ciri orang munafik kan gitu tuh. Ayo coba lagi dibaca Al-Baqarah mulai ayat ke-8 itu coba. Ayat 8 sampai berapa, Ustaz? Sampai 10 saja cukup. Oke. Nanti bisa ditambah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Ya, jadi kita bisa menyaksikan di situ bahwa Allah menyebut langsung di situ bahwa orang yang ragu kepada hari akhir itu termasuk orang munafik kan gitu. Jadi sudah sangat jelas di situ ya apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Maka ayat-ayat itu kita gunakan untuk menera diri kita sendiri gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin kan itu. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jadi
ini terkait dengan hari akhir gitu. Mereka mengatakan beriman kepada hari akhir. Artinya dalam keseharian itu mereka menampakkan dirinya sebagai orang yang beriman, ya sholat, ya puasa, ya zakat dan sebagainya. Nah, seolah-olah itu mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir gitu loh ya, berbuat baik kepada tetangga, berkata baik dan sebagainya. Ya, tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka itu, maka dikatakan di situ wa mahum bimu'minin kan gitu. Dan tidaklah mereka itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman itu kan gitu. Ya. Jadi apa yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika keceklong ya innalillah, ketika ada lampu mati innalillah, lampunya hidup lagi alhamdulillah. Itu hanya trik saja, hanya tipuan saja. Ya, hanya agar nampak bahwa dirinya itu orang yang beriman. Begitu juga sholatnya dan sebagainya. Tetapi Allah tahu hati mereka. Hati mereka ada apa, Tuhan? Ada penyakit di situ. Dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktubun. Ya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, penyakitnya apa? Penyakitnya ya keraguan tadi. Dibuka coba di dalam surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Lanjutkan yang ayat 143. Intinya di situ. Mudhabdhabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka, orang-orang munafik, dalam keadaan ragu antara demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk golongan orang beriman ini dan tidak pula golongan orang kafir itu. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memilih kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Iya, kan ngeri tadi. Kalau Allah sudah membiarkan sesat, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada kita. Ayat 142 di situ dijelaskan lagi seperti di Al-Baqarah ayat 89 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Hakikatnya mereka menipu diri sendiri kan gitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri untuk sholat, mereka itu sholat dengan malasnya. Ini satu sifat yang lain kan itu.
Yang pertama tadi menipu, kemudian yang kedua di situ malas kan gitu. Yura'unan nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila. Yura'unan nasa, mereka itu riak kepada manusia, berharap pujian kepada manusia. Itu ciri yang lain lagi. Wala yadhkuruna allaha illa qalila, ciri yang lain lagi. Ada 4 ciri orang munafik disebutkan dalam satu ayat ini. An-Nisa 142 itu, yakni yang pertama adalah mereka itu lelamisan, menipu Allah tadi, kemudian yang kedua malas, kemudian yang ketiga malas untuk beribadah, sholat utamanya di situ, kemudian yang ketiga riya, berharap pujian dari manusia, kemudian diperintah oleh Allah supaya dikron katsiro, tetapi ternyata mereka itu sedikit sekali ingat kepada Allah kan itu. Nah, kemudian ciri yang lain lagi disebutkan di ayat yang selanjutnya 143, di situ dikatakan mudabdabina baina dzalik. Mereka itu mudabdab, mereka itu ragu-ragu. Ya, di sini di kaitannya di sini la ilaha ulai wala ilaha ula, tidak cenderung kepada ini, tidak cenderung kepada itu. Di situ sudah diberikan penjelasan tidak iman. Artinya kalau iman harusnya kafah 100%, tetapi ternyata juga tidak termasuk orang beriman, tapi juga tidak kafir. Kalau kafir seharusnya memerangi, kalau kafir seharusnya menentang, mengingkari semuanya. Kok dia juga sholat, kok dia juga ingat pada Allah kan itu. Jadi kafir tidak, iman tidak. Ya, begitu juga nasibnya orang yang ragu-ragu kepada kehidupan akhirat tadi. Ragu-ragu pada kehidupan akhirat itu hakikatnya juga ragu-ragu terhadap berita dari langit, wahyu. Artinya ragu-ragu kepada Quran. Juga ragu-ragu tentu saja kepada yang menyampaikan berita, Rasul, kepada Allah juga yang memberikan informasi dan sebagainya. Ya, jadi mudab-dab dia ragu-ragu, ya, iman juga tidak kafir juga tidak kan gitu. Wa mayyudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang Allah menyesatkannya, ya maka sungguh dia tidak akan mendapatkan jalan. Falan tajida lahu sabila. Anda akan menemukan jalan keluar bagi dia kan itu. Nah, bukan jalan kebenaran kalau seperti itu kan gitu. Jadi rugi kan itu. Nah, sekarang kalau sudah tahu kalau begitu itu akan menjadi rugi, orang yang rugi tempatnya kan di akhirat, di neraka juga kan gitu. Ya, maka perbaiki diri, dikontrol sendiri dirinya, perasaannya, hatinya, diyakinkan, diarahkan ke sana. Kalau sampai ada bisikan-bisikan tidak yakin kepada hari akhirat, diatasi sendiri. Ya, jangan kemudian sampai melarutkan amal kita, mengendorkan amal kita, ya, yang seharusnya kalau kita beriman menjadi kuat sekali amalnya karena Allah, tetapi karena ada keraguan menjadi loyo kan itu. Nah, oleh karena itu harus dihindari yang seperti itu, diatasi. Kalau tidak diatasi, kita akan mengalami bahaya sendiri kan itu. Itu Mas kurang lebihnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah nggih? Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan, kita beberapa minggu terakhir akan bicara tauhid kaitannya dengan syirik, kaitannya dengan amal-amal yang membatalkan amal soleh kita dan sebagainya. Beberapa minggu terakhir kita bicara sebagai dorongan bagaimana kita beramal karena Allah. Kemudian sekarang ini kita akan bicara tentang bagaimana kita menjaga amal kita agar tetap punya nilai di hadapan Allah kan itu. Untuk itu kita lihat dulu perintahnya Allah terkait menjaga amal itu yang ada di dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat yang ke-33. Silakan. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan batalkan amal-amalmu. Ya, jadi potensi untuk batal sebuah amal itu amat sangat besar sekali ya. Jadi beramal soleh dengan ikhlas karena Allah itu sebuah tantangan tersendiri, tidak mudah ya. Kemudian menjaga amal kita tetap ikhlas, itu juga satu tantangan yang luar biasa hebat kan itu. Ya, apalagi kalau itu sudah berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Artinya amal-amal yang bersifat sosial kemasyarakatan, artinya amal-amal yang terkait dengan interaksi antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, itu amat besar sekali, rawan sekali untuk apa namanya, untuk batal ya, untuk batal. Meskipun amal yang kita lakukan dalam kesendirian itu pun juga punya potensi, tetapi potensi amal yang terkait dengan pihak lain itu jauh lebih besar daripada amal yang memang apa namanya, secara sir kita lakukan. Ya, jadi misal saja kita sholat malam kan gitu ya. Sholat malam itu tentu saja akan lebih mudah untuk disembunyikan daripada membantu tetangga, sedekah membantu tetangga gitu loh. Ya, meskipun ada saja orang yang cerita kepada orang lain tentang sholat malamnya, tentang ibadahnya dan sebagainya, yang tentu saja itu resikonya batal pahalanya itu amat sangat besar kan gitu. Nah, karena cerita tentang amal soleh kita, baik dalam bentuk ibadah dan muamalah, itu mempunyai potensi untuk menggugurkan pahala, ya, maka kita betul-betul harus mengendalikan mulut kita, gitu loh. Rasakan cerewet, rasakan cerigis cerita tentang amal soleh kita, gitu loh. Jadi pandai-pandailah kita menyembunyikan amal soleh kita dalam bentuk apapun. Ya, gambar yang sederhana itu orang baru pulang dari umroh, baru pulang dari haji. Ya, ditanggap bagaimana pengalamanmu di sana. Ada pengalaman khusus, cerita dia tentang pengalamannya di sana. Nah, setan masuk di situ. Kemudian ada hal-hal yang kebanggaan dirinya ketika dia mungkin saja menolong orang lain ketika menunaikan ibadah haji, atau ketika dia bisa setiap saatnya 5 waktu itu sholat di Masjidil Haram dan sebagainya. Bisa dari driver. Jadi hajinya yang sudah dia biayai dengan puluhan bahkan ratusan juta itu bisa menguap begitu saja karena dia berbangga dengan cerita-cerita tadi. Karena dia berharap pujian dari manusia, riak dia. Dalam konteks ini bisa sum'ah, dia memperdengarkan sesuatu yang sudah dia lakukan, kan itu. Menceritakan sesuatu yang sudah dia lakukan. Ya, maka sekali lagi saya katakan bahwa untuk beramal soleh itu sudah suatu tantangan. Beramal soleh dengan ikhlas itu tantangan berikutnya. Nah, kemudian berikutnya mempertahankan amal soleh kita itu dengan ikhlas karena Allah, itu juga tantangan lagi. Ya, orang munafik karena keraguannya dia menjadi malas beramal tadi. Ya, menjadi malas beramal karena keraguannya tadi kan itu. Nah, memang tidak yakin kepada kehidupan akhir, maka dia tidak punya harapan, wah besok aku kalau aku masuk surga, kalau saya dapat pahala karena amal saya ini pahala saya banyak, insya Allah saya masuk surga, saya akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Itu tidak ada. Yang terbayang, yang tampil di depan matanya adalah keberatan saja. Wah, kalau
kalau saya harus pergi haji, uang yang harus saya keluarkan sekian, kalau saya membantu tetangga saya, uang yang harus saya keluarkan sekian, menjadi kikir dia. Nah, kikir itu juga sifat dari orang munafik, bukan orang beriman kan itu. Ya. Jadi ini tadi masih bersifat amalan yang sifatnya pribadi yang ibadah tadi. Kalau ditanggap karo tonggone habis itu kan gitu. Ya, begitu juga ketika hendak berangkat saja sudah riak dia. Harusnya di pertemuan-pertemuan seperti pemberangkatan haji dan sebagainya itu, pamitan haji dan sebagainya itu saya kira tidak perlu itu dilakukan. Ya. Nah, di situ dia bisa riak, sejak berangkatnya sudah riak, nanti pulangnya seperti apa kan gitu. Ya, jadi ya kalau butuh ditausiahi, diingatkan ada tawasobil hak, tawasobil sober, tidak usah dengan acara-acara yang seperti itu, tidak usah dilembagakan, tidak usah dibiasakan gitu. Apa Rasul dulu pernah seperti itu? Kan tidak. Ya, jadi hilangkan saja budaya yang membahayakan amal itu sendiri kan itu. Ya, nah apalagi kalau tadi kaitannya dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, misalnya saja kita membantu orang lain itu dia sakit, kemudian utang uang, kemudian kita pinjemi. Nah, itu kalau kemudian mengembalikannya mundur, belanjani janji dan sebagainya, itu ya, akan menghilangkan keikhlasan. Apalagi kalau kemudian dia undat-undat, akhirnya yang dipinjemi loro hati, saya dibantu loro hati dan sebagainya. Sudah rusak semua. Dia sudah kehilangan duit, durung karuan dibalik, ya, dia juga kehilangan pahala karena kemudian menjadi tidak ikhlas. Apalagi kalau kemudian disertai dengan undat-undat tadi gitu loh. Ya, maka di dalam interaksi satu dengan yang lain masing-masing itu harusnya bisa saling membantu menjaga keikhlasan saudaranya. Ya. Jadi terutama yang dibantu di situ harus punya rasa terima kasih punya rasa terima kasih dengan cara menjaga keikhlasan saudaranya yang membantu dia gitu loh. Ya. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya gitu loh, karena sering berenjani janji akhirnya ya perbuatan dia berenjani janji tidak bayar utang tepat pada waktu itu kondisi apapun itu ya. Itu artinya dia secara tidak langsung itu sudah menghancurkan keikhlasan saudaranya gitu loh. Apalagi kalau yang membantu tadi itu ada keluarga juga, keluarganya juga butuh biaya, anaknya butuh sekolah, butuh ini itu dan sebagainya, uangnya sementara dijaga ke para metu-metu. Seandainya dia belum punya keluarga pun ya dia punya orang tua, dia punya saudara. Orang tuanya, saudaranya yang mendengar seperti itu tentu menjadi tidak suka kepada orang yang utang tadi kan gitu. Mungkin juga malah menyesalkan anaknya ngutangi dia dan sebagainya. Ini menimbulkan satu gesekan sosial yang membahayakan keimanan masing-masing, membahayakan persaudaraan masing-masing gitu. Ya. Nah, maka betul-betul kita harus menjaga amal kita setiap saat itu. Ya. Jadi sejak sebelum beramal kita sudah toto hati kita ya supaya kita itu beramal ikhlas karena Allah. Kemudian ketika mengamalkannya pun kita juga dituntut untuk ikhlas karena Allah. Bukti beramal kita ikhlas karena Allah itu kalau kita mujahadah, kalau kita itu melakukannya secara kafah kan gitu. Ya, setelah amal itu selesai, maka kita juga masih dituntut lagi untuk menjaga agar amal soleh ikhlas yang kita lakukan karena Allah tadi
itu betul-betul terjaga sampai kita mati. Abot itu. Kita bisa menjaga itu sampai mati itu kan itu. Ya, yang pulang dari haji, yang pulang dari umroh, yang meminjami saudaranya dan sebagainya tadi itu dituntut untuk menjaga keikhlasannya sampai mati gitu. Nah, yang dibantu rano urusan itu seringnya seperti itu. Tetapi ini yang meminjami, yang beramal soleh itu dituntut sampai mati dia mampu mempertahankan keikhlasan itu. Kalau tidak, maka hapus amalnya itu gitu. Ya. Nah, maka ayat ini surat Muhammad ayat ke-33 itu harus selalu kita ingat setiap saat itu ketika kita beramal. Nah, resepnya bagaimana supaya kita itu tidak bercerita, supaya kita itu tidak sum'ah kepada orang lain gitu ya. Ya, yang pertama sadari betul kalau sampai saya buka mulut untuk cerita tentang amal saya kena risiko akan hapusnya amal itu. Maka kendalikan di situ. Ya. Kemudian yang kedua, jangan berhenti beramal, terus banyak tumpuki amal-amal solehmu dengan amal-amal soleh yang lain sehingga yang kemarin-kemarin itu tertutup, yang kemarin-kemarin tertutup oleh amal-amal yang sekarang lagi, yang akan datang lagi gitu. Ya. Nah, sehingga untuk bercerita yang kemarin-kemarin itu sudah tidak ada keinginan, artinya karena ini sudah amalnya sudah baru lagi. Nah, godaannya adalah cerita yang baru tadi. Nah, godaan cerita yang baru tadi, maka kita atasi dengan cara yang sama tadi. Kendalikan diri, takut kalau sampai nanti takut kepada Allah, kalau sampai nanti Allah menghapus pahala amal kita gitu. Ya. Nah, itu siklus terus seperti itu. Hanya kita niat untuk beramal, kemudian kita beramal, kemudian kita harus mempertahankan amal soleh kita tadi supaya tetap ada pahalanya dari sisi Allah sampai mati. Pahami betul itu sampai mati. Ya. Jangan sampai kemudian kita cerai, wah dulu tahun 1999 saya itu pernah menolong dia. Nah, tetapi dia sekarang seperti itu sikapnya kepada saya. Apa halamu yang tahun 99 itu sudah hilang. Ya, boleh jadi hilang pada saat itu ketika kamu cerita mengungkapkan, memberitahukan orang lain tadi supaya dapat simpati dari orang lain tadi, ya karena diperlakukan jelek oleh orang yang pernah dia bantu dan sebagainya. Tetapi hakikatnya dia double rugi. Double ruginya yang pertama dia sudah diperlakukan jelek oleh saudaranya, double rugi kedua ya itu dia kehilangan pahala amalnya. Ya, kehilangan pahala amalnya ya. Dan mungkin saja boleh jadi juga dia mendapat triple ruginya itu bisa jadi dia menjadi syirik karena sum'ah tadi, karena menceritakan sesuatu yang sudah diamalkan tadi kan itu. Ya. Jadi sangat berat kalau begitu kan gitu. Maka kita harus hati-hati kan gitu. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga amal. Ini yang paling berat adalah ini sum'ah yang di dalam brosur itu dikisahkan pada yang poin yang keempat ya. Ini hal-hal yang menghapus amal. Brosur yang kedua itu riya dan sum'ah. Dan pahami betul bahwa riya dan sum'ah itu hakikatnya adalah syirik. Ya, karena dia itu lebih mendahulukan hawa nafsunya, lebih mencintai hawa nafsunya daripada Allah. Ya. Kalau kita berhenti tidak bercerita kepada orang lain, Allah menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Ya, bagi amal-amal kita kan itu. Ya, tetapi kalau kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita untuk bercerita kepada orang lain sebagai pembelaan misal saja tadi, ya karena kita sudah diperlakukan buruk oleh orang lain, ya, atau didorong oleh keinginan supaya mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya, sama saja, bisa menghapuskan amal yang seperti itu. Dan itu hakikatnya kita ngikuti hawa nafsu, ya, kepada kita ngerti innan nafsala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu
illa ma rahima rabbi. Coba dibaca lagi di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat yang ke-53. Jadi Allah sudah memberitahu kepada kita di ayat itu bahwa nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan gitu loh. Ayo silakan. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi nafsu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Artinya nafsu yang dibimbing oleh Al-Quran, yang diarahkan dengan menggunakan Al-Quran itu kan itu. Karena Quran adalah firman Allah. Artinya nafsu yang ditundukkan kepada kehendak Allah kan itu. Ya, maka di dalam surat Al-Jasiyah ya ayat yang ke-23 itu, ya Allah membiarkan sesat bagi orang yang dia itu menuhankan hawa nafsunya kan gitu. Ya kalau Allah sudah membiarkan sesat, tadi dikatakan tidak ada yang bisa memberi petunjuk kan gitu. Ya, nah bagi kita bagi orang-orang yang membiasakan mengikuti hawa nafsu tadi, ya utamanya di sini adalah dalam bentuk bercerita, sum'ah, supaya kebaikan-kebaikannya itu diperdengarkan, didengar oleh orang lain. Ya, begitu juga dengan menampakkan amal kita agar kita orang lain menilai kita menjadi orang yang baik dan sebagainya. Ya, itu muaranya nanti akhirnya kita menjadi menuhankan hawa nafsu seperti di ayat ini. Silakan. Oke, surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tahukah kamu, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Iya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah itu membiarkan sesat bagi orang-orang yang mereka itu senantiasa mempertuhankan hawa nafsu tadi. Ya, tentu saja awalnya juga dimulai mendahulukan nafsunya daripada Allah kan itu. Allah melarang riya, kita berbuat riya. Allah melarang sum'ah, kita berbuat sum'ah kan itu. Allah memerintahkan supaya kita itu beramal dalam rangka mencari ridho Allah yang kita bicarakan minggu lalu. Ya, tetapi kemudian kita beramal bukan untuk mendapat ridho Allah, tetapi untuk mendapat pujian manusia, pembelaan dari manusia. Ya, untuk mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Naudzubillah. Akhirnya muaranya seperti itu kalau diterus-teruskan, tidak ditobati kan itu. Nah, maka perlu diwaspadai yang seperti itu. Betul-betul umat Islam itu dirancang oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang pandai mengendalikan hawa nafsu, yang menundukkan hawa nafsunya kepada kehendak Allah kan itu. Ya, sehingga kita itu sampai diberi julukan sebagai jundullah.
hanya pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah gitu loh. Tentara itu kan begitu, artinya ketika panglimanya, komandannya mengatakan ke utara, semuanya taat ke utara, tidak pernah mempersoalkan. Nah, utara itu kan jurang, kenapa kita pergi ke jurang? Tidak pernah mempersoalkan seperti itu. Ya, kalau komandannya mengatakan maju jalan, semua maju jalan, dan tidak pernah ada pertanyaan mempertanyakan tentang kenapa maju, kita kan masih capek, istirahat dulu sejenak, minum-minum dulu lah kan gitu. Tidak ada model seperti itu. Ya. Nah, kita itu dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang seperti itu terhadap Allah. Karena semua kehendak Allah itu adalah baik, maka tentu hasilnya kita juga menjadi baik dengan mengikuti tanpa reserve, mengikuti tanpa mempertanyakan apapun yang diperintahkan oleh Allah itu kan gitu. Ya, maka kunci kesuksesan kita ya iman kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Kalau tidak ada keyakinan kepada Allah ya kita tidak bisa berbuat seperti itu, tidak akan bisa menjadi orang yang Islam dalam arti tunduk patuh kepada Allah kan itu. Ya. Nah, ya maka ketika kita beramal betul-betul harus dijaga seperti sampai mati nanti gitu ya, seperti di surat Muhammad ayat yang ke 33 tadi. Nah, kemudian berikutnya ketika kaitannya dengan membantu saudara kita berinfak, beramal, bersedekah dan sebagainya tadi, jangan sampai kemudian juga pahala amal kita hilang. Kita sudah ngutangi, rati balik ke duitnya hilang, ya, kemudian kita misoh-misoh kepada yang belinjani janji tidak tepat waktu membayar tadi. Nah, nanti kita malah menghinakan saudara kita yang lain, habis juga pahala amal kita. Kudune sudah beramal itu untuk pahala, ini malah duitnya hilang, orang untuk pahala, malah hapus pahalanya. Naudzubillah. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 264 kan itu. Silakan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Iya, naudzubillah. Gambarannya lengkap sekali di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kan itu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian itu, pahala sedekah kalian itu. Ya, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima tadi kan itu. Ini bisa termasuk dalam konteks ini minjami kepada saudara kita atau membantu saudara kita dan sebagainya, bisa masuk kelompok ini gitu. Ya,
Nah terus piye kalau dipinjami kemudian dia melorot mulur terus ya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita sabar. Jangan sampai kemudian wis dibantu ora iso nepati ora gelem nepati janji. Padahal duit kuwi arep tak kanggo nyekolahke anakku, ngono kok buku anakku, bayar sekolah anakku dan sebagainya. Ini sudah sakit hati itu yang dibantu tadi gitu. Ya kecuali yang dibantu yang ndablek kan itu. Ya, nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Jadi resikonya tadi duit wis hilang, orang untuk pahala sedekah, bahkan hapus pahala sedekah tadi gitu ya. Bahkan kita jadi menyakiti orang lain gitu loh, rugi kita. Ya, rugi. Ya, sudah hapus amal malah kita menyakiti orang lain lagi kan rugi. Kan ladzina yunfikuna ma lahu ri'a an-nasi bala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, yang seperti itu ya perbuatan seperti itu, orang-orang yang mereka itu berbuat seperti itu atau sikap yang seperti itu gambarannya seperti orang yang menginfakkan malahu hartanya ria'anas karena riak kepada manusia. Harapannya pujian kepada orang lain, cerita saya membantu dia sebelum sukses dulu misalnya saja, saya pinjami modal dia begini riak itu arahnya. Nah dikatakan oleh Allah orang riak itu wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang berbuat seperti itu hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sampai dicap seperti itu langsung oleh Allah orang yang riak tadi gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau sampai terjadi konflik antara kita dengan orang-orang sekitar kita, apakah itu karena bantuan atau karena pinjam meminjam begitu? Yang meminjam tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Nah, ada resep yang lain, minjami resep yang lain apa? Ikhlaskan, berikan, ikrarkan itu ya sudah, itu saya berikan kepada kamu sebagai sedekah, selesai. Ayo rasa tidak cerita lagi kepada orang lain. Akhirnya aku bosan tak sedekah wae. Orang iso bosan sedekah karena bosan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mangkel aku tak tagih bola-bali orang bayar padahal wis bola-bali untuk rezeki ora gelem bayar. Akhirnya mangkel aku tak sedekah wae. Tak ikhlas wae. Ora ikhlas wae. Itu terpaksa itu kan itu. Jadi amalnya jadi tidak karena Allah kan itu. Maka dikatakan oleh Allah wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir di situ. Itu perumpamaan diumpamakan lagi famasaluhu kamasalis sofwanin ya famasaluhu kamasalis sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilum fatarakahu solda. Ini perumpamaannya seperti batu licin ya, di atasnya ada debu, ada tanahnya di situ. Fa'asobahu wabilum ya, kemudian ditimpa hujan lebat fatarakahu solda, kemudian hilang, tidak ada lagi yang tersisa di atas batu licin tadi, itu hilang semuanya. Ya, kemudian disimpulkan di situ layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak dapat apa-apa dari apa yang dia lakukan itu. Tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat apa-apa saja sudah selesai, tetapi masih berat, lalu lebih berat lagi nanti kalau dia itu riya bisa masuk ke syirik tadi. Kalau syirik ya menghapus seluruh amal. Ya, tidak hanya amalnya itu saja yang terhapus, tapi seluruh amal yang lain jadi terhapus gitu loh. Ingat 3 golongan orang yang masuk neraka pertama kali itu adalah orang yang dia itu berjuang fisabilillah, dia mati di medan perang. Semua orang yakin bahwa dia itu masuk surga karena mati di medan perang, tetapi diungkap oleh Allah ternyata dia berdusta. Ya, dia tidak mati karena Allah, tetapi dia mati karena adalah pujian manusia, dia adalah pujian sebagai pemberani dan sebagainya.
Begitu juga yang kedua orang alim yang dia banyak ngajar ilmu di mana-mana dan sebagainya. Ternyata bukan karena Allah juga, tetapi juga karena riya, berharap pujian dari manusia. Yang terakhir juga orang yang kaya, dia banyak dohirnya, dia banyak mengeluarkan harta fi sabilillah, tetapi ternyata juga berharap pujian manusia. Enggak ada dapat apa-apa, masukkan neraka, golongan yang pertama. Ngeri sekali kan gitu. Ya. Jadi kalau hanya layak kediruna ala syai'in mimma kasabu, hanya ini saja kita berpikirnya, masih ringan itu, ya. Lebih berat lagi nanti kalau itu nanti digolongkan oleh Allah menjadi riya, tidak dapat apa-apa dia. Bahkan amal yang lain terhapus semuanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini orang yang begitu tadi. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, tetapi kalau dia membantu orang lain, kemudian karena suatu sebab dia mengundat-undat, menyakiti hati orang yang dia bantu, dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir itu. Di atas tadi sudah dikatakan la yu'minu, di atas tadi sudah dikatakan la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, mereka itu hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir gitu. La yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia itu tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di akhir ayat dikatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Ya seperti tadi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tadi kesimpulannya menjadi orang kafir. Jadi meskipun kita sholat, meskipun kita poso, meskipun kita sedekah, dan itu bentuk dari sedekah kita yang kemudian menjadikan kita itu kafir karena kita undat-undat tadi, na'udzubillah. Ya, maka pertemuan pertama kita bicara tentang hal-hal yang menghapuskan amal ini betul-betul harus kita perhatikan dan kita camkan juga, kemudian kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan, ini yang sikap yang seperti ini akan menjadi predator, ya, akan memakan semua kebaikan-kebaikan kita sendiri, habis kita rugi kita kan gitu. Maka kita perlu waspada dalam konteks ini kan gitu. Baik, itu aja saya kira untuk hari ini kita bicara tentang riya. Yang riya itu juga bagian dari syirik. Insya Allah nanti kita akan bicara syirik banyak lagi. Saya dahulukan ininya dulu karena ini memang betul-betul risikonya sangat berat dan setiap saat kita menghadapinya. Apalagi yang suka bermain di medsos, ya, wah itu lebih parah lagi nanti. Ya, bisa setiap komennya, setiap statusnya, harapannya jempol, harapannya pujian. Nanti kalau salah sedikit dikritik atau disanggah oleh orang lain, sakit hatinya dan sebagainya. Jadi medsosnya itu sudah menjadikan dirinya, dia jadikan Tuhan. Tuhan dalam khayalan itu tidak ada sama sekali. Ini medsos yang tadinya tidak ada orang yang masuk neraka karena medsos, karena belum ada medsos, tetapi sekarang menjadi banyak orang masuk neraka gara-gara medsos tadi. Merasa dia pikir serius lah tentang medsos itu kan, itu hanya dunia maya saja. Yang dipikir serius itu apa namanya, kebaikan dan sikap baik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi jangan kemudian kita loro hati karena medsos, jangan kita kemudian menjadi benci karena medsos, jangan kemudian kita baper berharap pujian dari medsos dan sebagainya. Itu tidak layak. Orang seperti itu kualitasnya seperti buih, tidak punya nilai sama sekali di hadapan Allah kan itu. Ya, maka hentikan yang model-model seperti itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan sekarang. Oke, Ustaz. Sebelum ke pertanyaan tertulis, jika ada yang mau bertanya secara langsung, bisa on-kan mikrofonnya. Kalau belum ada, ke pertanyaan tertulis, Ustaz. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau kita beramal dan berbuat baik, namun dengan mengharap ampunan dari Allah, karena di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan dan banyak berbuat dosa, apakah juga termasuk mengharapkan keridhaan dari Allah, Ustaz? Ya, sama. Ya, karena Allah sendiri juga menjanjikan amal-amal soleh kita itu bisa menghapus amal, menghapus dosa kan itu.
Ya, sedekah kita bisa menghapus dosa, sholat kita juga bisa menghapus dosa, begitu juga puasa kita, kebaikan-kebaikan kita lah intinya bisa menghapus dosa. Minimal kebaikan kita itu mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan kan itu. Tapi sudah seperti apa yang ada dalam banyak hadis, sedekah juga menghapus dosa. Ya, karena itu yang memberitakan Allah, memberitakan Rasul, maka kita boleh beramal yang seperti itu. Itu termasuk juga ke dalam kelompok beramal dalam rangka untuk mengharap ridho Allah. Allah ridho kalau dosa-dosa kita itu terhapus. Nah, Allah memberikan jalan untuk menghapus dosa itu seperti ini, kan gitu. Maka harusnya sebagai orang-orang yang mereka itu diberi rezeki yang banyak, harusnya dia juga banyak sedekah, banyak infak, ya, banyak mengeluarkan harta fisabilillah itu supaya dosa-dosanya dihapuskan. Nah, kalau saya tidak banyak uang, tidak banyak rezeki, bagaimana? Ya Ustadz kan gitu. Nah, kalau tidak banyak rezeki ya kamu bisa memperbanyak sholat, memperbanyak amal soleh kan gitu ya. Ya, senyum kita kepada saudara kita aja juga dihitung sebagai sedekah. Sedekah kita, kebaikan kita nanti mengimbangi kejelekan. Paling tidak seperti itu kan itu ya. Jadi, terus bersikap baik, terus beramal baik, ya apa namanya? Karena itu adalah perintah Allah. Artinya kita juga beramal itu dengan harapan ridho, mendapatkan ridho Allah. Kita beramal soleh karena amal soleh itu perintah dari Allah, tentu Allah meridhoi. Ya. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, pertanyaan kedua, Ustadz, mohon nasihatnya. Di waktu saya berbuat maksiat, selalu merasa drop untuk melakukan amalan wajib. Merasa sia-sia, mohon nasihatnya Ustadz. Merasa iman lagi drop. Ya, memang begitulah. Jadi Rasulullah kan sendiri juga sudah memberitahukan kepada kita al-imanu yazidu wa yanqus kan itu. Iman itu bertambah dan berkurang kan itu. Ini bukan sebuah legitimasi permakluman atau kebolehan iman kita turun, bukan. Ya, tetapi ini Rasulullah itu memberitakan ya, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu seperti itu kan itu. Maka kemudian dilanjutkan di dalam riwayat yang lain itu wa yazidul imanu bitta'ah wa yanqusul imanu bil maksiyah kan itu. Ya, bertambahnya iman itu karena ketaatan, berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Ya. Artinya kalau kita sedang drop, sedang low gitu ya, itu artinya kita sedang berbuat maksiat gitu loh. Imannya drop kan itu. Maka ini harus dihindari gitu loh. Jadi kalau Rasul itu sudah memberitahukan iman itu bertambah atau berkurang, bertambahnya karena ini, berkurangnya karena ini, tentu saja kita menghindari hal-hal yang mengurangi keimanan, memperbanyak hal-hal yang kemudian menambah keimanan kita tadi kan gitu. Ya, bukan justru malah berkurangnya iman itu sebagai legitimasi, tidak apa-apa. Aku sedang turun imanku, nanti kan ya naik sendiri kan itu. Ya, bisa naik sendiri kalau kita tidak memboosting diri kita sendiri, tidak memberikan dorongan yang kuat kepada diri kita sendiri untuk beramal soleh. Ya, maka orang-orang yang berbuat maksiat itu ya semakin terjerumus, semakin jeru kan gitu. Sama lah. Seperti orang-orang yang mereka itu jago gibah itu. Tadinya yang ngomong sidik jadi terbiasa, akhirnya jadi jago gibah. Ya, begitu juga pencuri, perampok kan ya. Perampok itu juga tidak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba merampok, enggak ada. Mulainya dengan berbuat maksiat yang kecil-kecil, mungkin nyolong duitnya wong tuane, nyolong pitike tanggane, didol, ya, jajan itu dan sebagainya. Ya, akhirnya semakin gede semakin banyak kebutuhannya. Akhirnya kemudian mencuri yang lebih besar lagi. Tadinya menyuri pitik, nyuri ndok dan sebagainya. Akhirnya kemudian betul-betul nyuri yang lebih besar lagi, motor yang mungkin pelakunya banyak, emas-emasan,
lemarinya tetangga dan sebagainya diambil dan sebagainya. Tapi karena kebutuhannya semakin hari semakin banyak juga, mungkin saja dia juga narkoba, belinya dengan harga mahal. Sementara kalau mencuri juga lambat untuk mendapatkan uang, maka kemudian meningkat akhirnya membegal, merampok, ya itu. Tadinya hanya di jalan nyegat orang saja, kemudian berani datang ke rumah orang kaya untuk merampok dan sebagainya, atau bahkan nodong, yang sering terjadi juga nodong toko emas dan sebagainya. Nah, ya seperti itu, sedikit demi sedikit kan itu. Nah, maka itu harus jadi pelajaran untuk kita hindari, gitu ya. Jangan sampai kita biarkan iman kita itu turun, ya, kita maklumi turun, ya, kemudian akhirnya ya tambah turun, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Yang diperbolehkan seperti apa? Terus pelan-pelan meningkat, ya. Maka Rasulullah itu menyukai amalan yang kecil tetapi istiqomah dia kan gitu. Ya, maka orang istiqomah itu dijanjikan pahala, kenyamanan hati, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Coba dibuka dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat yang ke-30 itu. Itu gambaran orang yang istiqomah, artinya terus-menerus dia naik, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, senantiasa berada di dalam kebenaran dan terus meningkat sedikit demi sedikit mendekatkan diri kepada Allah kan itu. Kalau kita bermaksiat tadi, itu kita mau naik 2 langkah, mundur atau turun 3 langkah, naik lagi 3 langkah, turun 4 langkah, akhirnya tidak sampai-sampai kepada ketunduk patuhan kita kepada Allah tadi itu. Nah, kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang istiqomah tadi yang dijanjikan oleh Allah di dalam Fussilat ayat ke-30 itu kan itu. Silakan. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu. Oke, ulangi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, seperti itu yang dijanjikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata, qala yaqulu qaulan itu bisa diterjemahkan sebagai berkata, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai bersikap hidup, gitu ya. Artinya tutur katanya itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hati, cerminan dari apa yang dia lakukan. Orang beriman itu gitu, artinya ada integritas moral. Artinya tutur kata, hati dan perbuatan itu sama, menyatu yang itu. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, itu maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya seperti itu. Ya. Rabbuna Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu akan terus turun silih berganti, ya, kepada orang-orang yang istiqomah tadi. Meskipun kita tidak melihatnya, tentu saja kan itu. Tadi sumastaqomu tadi Rabbuna Allah sumastaqomu, kemudian dia beristiqomah. Ada kemudian dia terus-menerus meneguhkan pendiriannya. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan terus-menerus turun silih berganti, ya, mendatangi dia.
Ya, tanazzalu alimul malaikatu alla takhafu, mengingatkan kepada kita, membisikkan ke dalam hati kita, alla takhafu, dan janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu sedih. Artinya bagi orang-orang yang mereka tahu punya iman kepada Allah dengan iman yang benar, ya, iman yang benar itu kemudian diteguhkan, orang yang beriman itu kemudian senantiasa meneguhkan pendiriannya, mengokohkan keimanannya kepada Allah tadi, ya, maka dalam hati orang seperti itu tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut terhadap apa yang bakal terjadi di masa mendatang. Karena apa yang bakal terjadi di masa mendatang itu dipasrahkan kepada Allah, dia tawakal ala Allah gitu. Maka tidak takut dia. Wala tahzanu, dan dia tidak sedih. Sedih itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Karena dia beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada takdir yang sudah terjadi, itu menjadi takdir Allah. Tidak bisa kita hujat, tidak bisa kita komplain, karena itu keputusan Allah, dan kita yakin keputusan Allah itu tentu yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu, keadaan kita pada saat itu, gitu loh. Aturannya kan mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Ya, kalau kamu kurang sungguh-sungguh belajar kemudian tidak lulus ujian, ya wajar, sesuai dengan keadaan kamu pada saat itu, gitu loh. Ya, maka supaya lulus kita harus betul-betul belajar sungguh-sungguh, bahkan sejak kuliahnya itu juga harus memperhatikan dengan baik kan itu. Jadi sekali lagi, orang yang dia beriman kemudian senantiasa mengokohkan pendiriannya untuk senantiasa taat kepada Allah itu, ya, artinya amalnya soleh terus, dia senantiasa beramal soleh, bersikap soleh, senantiasa seperti itu terus, maka tidak ada kekhawatiran apa yang bakal terjadi. Whatever will be, apapun yang mau terjadi, terjadilah. Saya tawakal ala Allah kan gitu. Ya, tawakal ala Allah. Ya. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh kan itu. Maka barang siapa yang dia tawakal kepada Allah, dicukupkan dia akan kebutuhannya kan itu. Ya, janji-janji Allah kan luar biasa. Jadi tidak ada rasa takut terhadap apa yang bakal terjadi dan tidak sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Ya wis, kalau kemarin dagangannya rugi ya enggak apa-apa. Ya, sudah terlanjur rugi gimana lagi? Allah kan juga sudah memberikan kita keuntungan yang banyak. Tidak usah ceritakan kepada orang lain lagi, jadi tidak bersyukur kepada Allah. Ya sudah, yang perlu tahu hanya saya saja, tidak perlu akan aku ceritakan kepada orang lain misal saja. Ya. Kemudian wa'absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan malaikat itu membisikkan kepada kita akan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan kepada orang yang seperti itu tadi di akhirat nanti kan gitu. Artinya ada bahagia di dalam hatinya karena ada harapan-harapan untuk mendapatkan balasan surga nanti di akhirat ketika dia mati, kalau dia beriman dan beristiqomah tadi. Nah, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, ya, dengan satu nasihat yang saya tidak butuh nasihat orang lain lagi, tidak perlu datang kepada orang lain lagi untuk minta nasihat. Rasulullah mengatakan, kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah summastaqim, kemudian beristiqomah. Maka tadi saya katakan Rabbuna Allah itu sebagai simbol orang yang beriman kepada Allah. Qalu Rabbuna Allah itu sebagai simbol orang yang beriman kepada Allah. Summastaqim, ya. Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Dua itu saja resepnya. Yang pertama adalah iman, jangan sampai keimanan kita dihancurkan oleh keraguan tadi kan itu ya. Justru kemudian kita kokohkan keimanan kita tadi dengan istiqomah. Kalau seperti itu, orang yang seperti itu, hatinya akan tentram, tidak takut kepada apa yang bakal terjadi. Hatinya juga akan nyaman atas apa yang terjadi di masa lampau, karena itu dia sikapi sebagai takdir. Ya,
karena dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya maka dia imani, terima dengan nyaman, dan bahkan di dalam hatinya ada rasa bahagia karena Allah memberikan pengharapan untuk mendapatkan surga nanti di akhirat kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Selanjutnya ada yang raise hand dari Bapak Firman di Karawang. Mungkin bisa menyalakan mikrofonnya, monggo. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Nggih, bertanya di luar tema Ustaz. Ya. Baru aja tadi pas sholat Isya itu imamnya itu dari luar yang biasa ngisi kajian tiap pekan itu. Jadi beliau mengimami ketika rakaat kedua itu membaca surat At-Tin. Nah, di akhir ayat At-Tin itu ada bacaan apa itu di luar surat yang aku nggak tahu Ustaz. Kemudian gerakannya langsung ke sujud Ustaz. Langsung ke sujud, nggak ada ruku. Nah, akhirnya jamaah itu ya pada bingung. Ya, aku sendiri bingung Ustaz karena nggak tahu ya kan. Nah, untuk kejadian seperti itu apakah ada riwayatnya ataupun dalilnya? Kemudian lalu ketika hal yang sama terjadi di masa datang harus seperti apa Ustaz aku ini? Oke, barangkali itu Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ada kan sebenarnya pada bacaan ayat-ayat sajdah. Tetapi di dalam At-Tin itu kan tidak ada ayat sajdah kan itu. Ya, maka saya tidak tahu itu apa yang mendasari imam itu, atau mungkin dia keliru membaca At-Tin tetapi dia berpikiran sesuatu yang lain, kemudian akhirnya dia sujud tilawah kan itu ya, yang sebenarnya tidak ada sama sekali kan itu. Ya kalau dalam keadaan seperti itu kita ngerti dia yang seperti itu tidak ada dalilnya sama sekali, ya kita bisa mufarokoh, kita melanjutkan sendiri. Ya, karena yang dia lakukan itu tidak sesuai tuntunan kan itu. Kalau memang dia membaca ayat-ayat sajdah, ada tuntunannya untuk sujud, ya dia sujud, maka makmumnya juga punya kewajiban untuk sujud dan itu. Nah, supaya tidak gaduh, maka sebelum dia sholat, seharusnya dia memberitahukan dulu, nanti saya pada rakaat yang kedua saya akan membaca surat ini, nanti pada ayat yang sekian ada bacaan ini, maka kemudian pada saat membaca itu, setelah membaca ayat itu saya akan sujud. Ya, karena kalau imam itu sujud, makmum juga harus sujud, maka monggo para jamaah semuanya nanti perhatikan ketika saya sujud, panjenengan semua juga ikut sujud. Setelah sujud kemudian langsung berdiri lagi, maka panjenengan juga ikut berdiri lagi, misalnya saja seperti itu. Ya, itu pun juga tentu banyak jamaah, kalau memang jamaahnya banyak, itu pun nanti juga banyak dari dari makmum-makmum itu yang tidak paham, bisa gaduh juga kan itu. Ya, maka amalkan saja yang memang secara umum sudah dipahami oleh orang-orang. Ya, kalau mau mengamalkan yang seperti itu di tempat yang khusus, di tempat orang-orang yang memang sudah paham, murid-muridnya dan sebagainya, ya begitu mestinya. Jadi apa yang harus kami lakukan kalau terjadi yang seperti itu, mufarokoh, karena dia tidak sesuai tuntunan. Jadi perbuatan tadi tidak ada tuntunan. Kalau memang sesuai tuntunan, ya monggo diikuti. Tetapi kalau yang tadi kan tidak sesuai tuntunan, maka tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti, ya lanjutkan sholat sendiri-sendiri. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya belum ada saat ini, Ustaz. Ya. Sudah? Sudah, Ustaz. Pertanyaan sudah semua. Ya.
Jadi teman-teman semuanya, ayo kita perhatikan surat Al-Muhammad yang ke-33 tadi, perintah untuk menjaga amal kita supaya tidak hapus dan tidak menghapuskan seluruh amal yang lain kalau kita berbuat syirik gitu ya. Dan juga kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat yang ke-264 tadi yang terkait dengan apapun yang sudah kita keluarkan, harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah itu, jangan sampai kemudian kita menyesalinya ini itu sehingga akhirnya kita bersikap buruk kepada orang yang kita beri, kita bantu dan sebagainya dengan undat-undat menyakiti hati orang lain kan itu. Ya, maka sekali lagi amal yang sifatnya pribadi kita lebih mudah untuk menjaganya meskipun tidak semudah membalik telapak tangan tentu saja. Tetapi kalau sudah amalnya berkaitan dengan orang lain, interaksi orang lain, utang piutang, bantu-bantu dan sebagainya, kita perlu lebih ekstra untuk menjaga keikhlasan. Ya, karena bisa jadi kalau keliru kita salah langkah, kita bisa memutuskan persaudaraan. Duit kita sudah hilang, pahala tidak dapat, persaudaraan malah pecah kan itu. Ya, maka sangat relevan sekali kalau kita diingatkan dengan itu. Ya, jadi terkait dengan brosurnya tadi ada banyak hal yang menyebabkan kita hapus amal kita, membatalkan amal kita yang sudah diuraikan oleh Al-Ustadz. Nah, kita lihat topik-topik yang relevan dengan kehidupan kita, kemudian kita bahas untuk kita teladani tentu saja seperti itu. Begitu aja saya kira apa yang bisa kita lakukan. Ada laporan? Laporan jumlah peserta yang menyimak. Dari Facebook ada 26 peserta, dari Zoom ada 28 peserta. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan betul-betul mendapat balasan pahala dari Allah, ya, dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live, Mas. Ya, Ustaz, monggo. Oke, telah kita ikuti bersama kajian Ahad malam Komunitas MTA Korea yang rutin diadakan tiap Ahad malam, dan pada malam hari ini membahas tema tauhid yang terkait dengan menjaga amal dan syirik, dan jangan sampai jatuh pada syirik. Semoga dengan mempelajari tema pada malam ini kita bisa menjaga amal-amal yang telah kita lakukan sampai mati nanti. Dan saya mewakili kru yang bertugas di balik layar, mohon maaf atas kurang maksimalnya beberapa hal mungkin dalam minggu-minggu ini, yaitu YouTube belum bisa streaming lagi. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.